saya Astria Amanda dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 21B dengan NIM 2021-310448. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi-materi AIK yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sebuah rangkuman. Untuk itu, mari kita lihat selanjutnya. Adapun materi pertama yaitu wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, di mana wawasan ilmu pengetahuan ini merujuk pada pemahaman mendalam tentang berbagai bidang ilmu, baik itu ilmu alam, sosial, maupun ilmu humaniora. Adapun sumber wawasan ini yang pertama berasal dari pendidikan formal, itu seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua berupa pengalaman pribadi, itu berasal dari interaksi dengan lingkungan, budaya, dan masyarakat. Serta ada pula dari media dan teknologi, itu seperti buku, internet, dan berbagai platform informasi lainnya. Nah, adapun manfaat dari wawasan itu sendiri adalah yang pertama, pemahaman yang lebih luas, di mana ini mampu kita dapat memahami dunia dengan lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, kemampuan berpikir kritis, di mana kita mampu menganalisis informasi dan membentuk opini yang rasional. Kemudian, yang terakhir itu kita dapat memberikan solusi yang efektif ketika kita mempunyai wawasan yang luas, yaitu kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya adalah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ilmuwan seorang muslim, yang dimana menurut pandangan Islam itu, Islam selalu mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan meningkatkan kualitas hidup, di mana sumber wawasan ini bersumber pada Al-Quran dan hadis, terutama bersumber pada ajaran Islam yang memuat berbagai prinsip ilmiah. Kemudian berasal juga dari karya ulama terdahulu, di mana ulama terdahulu mewariskan keintelektualan Islamnya yang kaya dengan pemikiran ilmiahnya. Kemudian disangkut pautkan dengan penelitian modern, di mana ilmuwan muslim modern berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu, di mana ini bisa dilihat contoh ilmuwan muslim yang pertama adalah Ibnu Sina. Beliau adalah ahli kedokteran, filsafat, dan astronomi. Kemudian yang kedua adalah Al-Khawarizmi atau Bapak Aljabar dan Matematika. Dan yang terakhir Ibnu Khaldun, yaitu pakar sosiolog dan sejarawan. Kemudian materi selanjutnya yaitu ilmu falak secara umum. Perlu kita ketahui bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, pergerakannya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan yang ada di bumi. Adapun cabang ilmu falak itu sendiri termuat antara lain astronomi atau ilmu yang mempelajari tentang benda langit dan pergerakannya. Kemudian ada astrofisika yang mempelajari tentang sifat fisik dan kimia benda langit. Kemudian ada kosmologi yang mempelajari asal-usul dan evolusi alam semesta. Kemudian adapun pentingnya ilmu falak itu sendiri, yang pertama penentuan waktu sholat, di mana ilmu falak itu bisa menentukan waktu sholat dengan akurat, penentuan arah kiblat dengan tepat, dan penentuan awal bulan Qamariyah dengan menentukan awal bulan Hijriyah. Selanjutnya, ilmu falak yang terkhusus pada perhitungan waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan Qamariyah. Yang pertama, perhitungan waktu sholat. Ini bisa berdasarkan pada posisi matahari dan ketinggian di langit dan ketinggiannya di langit. Kemudian bisa menggunakan rumus dan tabel yang telah divalidasi. Dan selanjutnya adalah penentuan arah kiblat, di mana ini berdasarkan pada posisi matahari dan bintang kutub. Kemudian bisa menggunakan kompas atau aplikasi khusus. Dan yang terakhir, penentuan awal bulan Qamariyah. Ini berdasarkan pada hilal atau penampakan bulan sabit. Kemudian yang terakhir menggunakan metode hisab atau perhitungan, dan ruqyat atau pengamatan. Seperti itu. Kemudian materi terakhir dari slide ini adalah pedoman hidup Muhammadiyah, di mana
Pedoman hidup Muhammadiyah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya, kemudian menyusul ajaran Islam yang universal dan rahmatan lil alamin. Kemudian ada nilai-nilai utama yang berdasarkan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah, ada ihsan atau kesempurnaan dalam ibadah, ada juga amal ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kita manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, serta kita selalu mengimplementasikan diri kita dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial lainnya, serta kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari semua materi yang saya paparkan tadi, yang pertama, wawasan ilmu pengetahuan dan ilmu falak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Kemudian yang kedua, pedoman hidup Muhammadiyah menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pentingnya terus belajar dan mengembangkan wawasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Baiklah, itulah beberapa penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!